Sama seperti yang di sampingnya, ini sempat dijadikan hotel atau resort. Kalau yang ini 11 kamar bernama Hotel Melchior. Dan semenjak Covid 2019 sudah alih fungsi menjadi kantor pengelola kebun raya sampai sekarang. Nah, di seberang ini ada area rotan ya, dia merambat dan berduri nih untuk rotan. Salah satu yang paling dekat untuk rotan ini biasa pembuatan furniture khas Jepara seperti meja, kursi, dan hula hoop. Nanti ada juga pohon pinang ya. Nah di sebelah kanan nih sebelahnya ada pohon pinang. Uniknya pohon pinang biarpun sudah tua, dia akan selalu tegak lurus batangnya. Berbeda dengan palem yang di depan. Sebelahnya ini ada taman juga yang cukup luas, yaitu Taman Basement. Bisa dikunjungi ya sampai dalam. Taman ini dibuat untuk mengenang Profesor Theismann. Beliau berasal dari Jerman dan telah berjasa sebagai penemu pertama obat malaria dulu dari tanaman Cina. Para peneliti dan ahli biologinya semua wafat di sini ya, terkena wabah malaria. Nanti kita lewat untuk makamnya ya. Dan ada beberapa juga koleksi bambu dari dalam dan luar negeri. Salah satunya ada bambu kuning di sebelah kanan kita. Bambu ini paling sering dikaitkan dengan hal mistis di Indonesia. Namun ada fungsi lain ya. Untuk rebusan tunasnya ini bisa diminum airnya, dia bisa jadi obat liver. Ada juga bambu China, asli dari China, dia mengenang panda di habitatnya di sana. Sekilas mirip namun sedikit lebih besar, yaitu bambu Sumatera ini. Batangnya paling kecil ya bambu Cina ya. Nah ini dari Pulau Jawa, yaitu bambu tali. Bambu tali ini yang paling kuat dan paling lentur, sehingga sering dijadikan untuk pembuatan rumah atau anyaman bilik ya di daerah-daerah. Masih sampai sekarang masih banyak. Ya. Permisi Pak. Nah sebelah kanan ini ada bambu hitam. Ini untuk pembuatan alat musik tradisional seperti angklung dan calung. Selain itu bambu lokal terbesar di Indonesia, namanya bambu petung ya. Iya, dia tuh biasa dimasak sayur rebus atau isian lumpia gitu. Kalau bawahnya itu. Kita di tiap kebun raya selalu ada kantor LIPI ya. Kalau sekarang begini Badan Riset Inovasi Nasional, di sini ada di sebelah kiri, bersebelahan langsung dengan pintu samping Istana Presiden yang di depan. Untuk istana itu open house ya, dia ada pada hari jadi Kota Bogor ya, dibuka umumnya. Untuk hewan seperti merak dan rusa itu terdapat di dalam Istana Presiden, tidak biar sampai ke kebun raya. Nah itu untuk makam para peneliti dan ahli biologinya sebelah kiri, nisan-nisan putih. Nah itu ada 38 ya. Semuanya wafat terkena wabah malaria di sini. Makin tinggi nisannya, makin tinggi jabatannya. Rata-rata berkebangsaan Belanda ya itu. Nah, ada juga giant bambu, bambu terbesar di dunia. Kalau yang ini berasal dari Myanmar atau Burma ya. Ukurannya bisa jauh lebih besar dari bambu lokal kita tadi, bambu petung. Ada juga bambu lemang, pembuatan nasi lemang atau pembungkus nasi bacang daunnya. Ini ya. Iya. Jadi berbeda jenis bambu, berbeda kelebihannya juga ya, dan berbeda difungsikannya. Kita sebetulnya masih cukup luas nih ke kiri tengah, karena banyak sekali jalan setapak nih di kebun raya. Nanti mungkin Bapak Ibu atau kakak adiknya bisa melanjutkan mengeksplor dengan berjogging atau bersepeda, bisa dibawa ke dalam. Dan jangan takut nyasar juga ya, kalau ngikuti jalan pasti tembus ke jalur utama atau kembali lagi ke jalur awal yang harusnya. Ke museum zoologi bisa juga nih lewat sini sebelah kanan atau lewat jalan yang di depan dan nanti belok ke kanan ya. Zoologi ya, itu lewat yang ada motor itu keluar. Nah di museum zoologi itu aneka satwa langka yang diawetkan, aneka jenis serangga dan kerangka atau fosil hewan-hewan ya. Yang paling besar ada fosil dinosaurus dan fosil ikan paus. Nanti ada yang tembok warna biru putih di ujung sana. Bisa lewat sini ya. Nah di sana itu. Ini nanti kita ke bawah ya, ada satu keliling lagi. Nanti mungkin kalau
ada yang turun di pintu 3 nanti bisa sambil berjalan. Nah kalau nanti pulangnya ada yang mau kulineran, bisa lewat pintu 1 nih, di seberang sana ada vihara itu ya, banyak lampion. Itu ada jalan Surya Kencana Bogor, di sana terdapat banyak aneka kuliner khas Bogor. Nah di sini luasnya 87 hektar nih kebun raya, dengan luas istana presiden yang barusan itu 28 hektar. Kita total ada 115 hektar, posisinya di tengah-tengah kota Bogor ini sekeliling. Untuk jumlah tanamannya di sini sudah ada 13.000 ya, dan jenisnya ada 3.004. Yang paling sering bertambah atau berkurang itu adalah jumlah tanamannya di tiap tahun. Isi ya kak? Nah ada juga pohon eukaliptusnya di kiri ya, di belakang itu area paku atau pohon paku. Nah ini pohon eukaliptusnya yang besar. Bisa diekstrak kulit batangnya sebagai campuran pembuatan minyak kayu putih atau minyak eukaliptus. Di sini ada juga beberapa taman yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Taman Meksiko. Bisa lewat sini atau di Taman Meksiko itu terdapat aneka jenis kaktus dan agave ya. Jadi untuk tanaman yang hidup di daerah gersang atau kering. Ya, paling sebelahnya ini taman akuatik yang cukup luas juga. Nanti bisa coba dikunjungi ya. Taman akuatik ini khusus untuk tanaman yang hidup di air seperti pisang air, papirus, teratai ecogonok dan sebagainya. Paling depan itu pisang air betul. Dia berbuah tapi termasuk tanaman hias ya. Tidak untuk dikonsumsi. Permisi ya Bu. Nah di kiri bawah, di kanan bawah sampai atasnya nih ada yang penuh duri batangnya. Ini adalah aneka jenis pohon salak. Salah satunya yang paling dekat. Berbagai jenis di sini ya. Namun sayangnya kita fokus penelitian dan koleksi. Rata-rata untuk pohon berbuah di sini dibiarkan alami. Buah-buahnya itu dimakan hewan seperti musang, kelelawar, burung dan tupai yang makan buah di sini. Jadi tidak ada yang pernah kita fungsikan atau dipanen ya. Nah di bawah jembatan putih itu teraliri Sungai Ciliwung. Kalau ke kiri sana itu alirannya menuju ibu kota Jakarta. Namun sayangnya tidak terlalu terlihat ke bawah. Nanti kita lewat jembatan satu lagi nih yang cukup terlihat ke bawah. Nah untuk yang di kanan ini area khusus untuk pohon randu atau pohon kapuk ya semuanya. Yang di belakang kapuk atau randu yang berasal dari Afrika, yang dua besar ini dari Amerika. Mereka usianya sudah 102 tahun. Oh, wow. Kalau ini lokal ya dari Sulawesi, Indonesia, memang lebih kecil ukuran batang ini. Nah, kita ini di depan memasuki Taman Astrid ya, yang cukup luas dan indah. Ini adalah Taman Astrid, dinamakan Taman Astrid karena dulu itu ada Ratu Belgia bernama Ratu Astrid yang pernah singgah di sini cukup lama, sehingga namanya dijadikan nama taman. Permisi ya Pak. Permisi ya Pak. Nah kalau di kanan ini ada teratai Amazon, teratai terbesar di dunia. Dia mampu menopang bobot maksimal 3 kg. Kalau untuk bangunan di atas tuh di kanan ya. Wow. Itu adalah restoran rasa. Untuk restoran itu sampai malam dia jam 8. Kalau untuk kebun raya hanya sampai jam 5 sore saja. Iya, restoran sempat jadi kafe tapi berganti manajemen ya. Untuk bangunannya tetap yang itu. Nah untuk event ya seperti family gathering, live musik atau wedding paling sering di taman ini memang karena paling luas dan di tengah-tengah kebun raya posisinya. Untuk yang di kiri kanan berjajar adalah pohon damar ya. Pohon damar. Nah pohon damar ini biasa dimanfaatkan getahnya sebagai saluran pembuatan cat, vernis dan lilin. Ada juga pohon baobab berasal dari Afrika nanti di sebelah kiri ya. Dia cukup unik sekilas, mirip kamboja namun besar ukurannya. Nah itu di kiri. Nah, untuk pohon baobab ini dia bukannya kering mau mati, memang karakteristiknya seperti itu, daunnya sedikit, tapi berbuah dia nanti. Di Afrika itu bisa sangat lebih besar ukurannya.
dan usianya bisa ratusan tahun. Ada juga ini area untuk pohon pinus di kanan ini ya. Sebelahnya ini ada pintu tiga kita. Pintu tiga kita ini langsung ke jalan Pajajaran Bogor. Lebih dekat kalau ke akses tol atau terminal Baranang Sentigo di sini. Belum. Tadi turun pintu tiga di sebelah mananya Ibu? Oh, di resto ya? Semuanya ini? Oh, nggak sebagiannya? Parkir di situ ya? Sana. Sebetulnya masih ada keliling lagi sih Ibu ke situ. Ini mau turun. Nah, ini Taman Anggrek gitu ya? Ada mau turun. Taman Anggrek itu untuk masuknya free. Sudah ada 480 jenis anggrek itu di dalamnya. Ada laboratorium dan rumah kaca juga. Jalan ke tempat ini. Itu bibitnya yang kecil itu. Jadi masuk gratis, kalau pulang bawa bibit anggrek baru bayar. Ini kita ngantar yang ke parkiran dulu ya. Permisi ya Kak, permisi Kak. Di sini ya parkirnya Bu ya. Iya. Ya di belakang resto itu parkir. Restorannya sampai malam Ibu jam 8. Kalau kita ke Putrayanya itu ke dalam cuma sampai jam 5. Kalau resto ini langsung ke pintu 3 ya. Berapa restoran? Oh, ke depan. Iya di sini. Iya. Nah, turun di sini. Parkir di sini. Hati-hati untuk turunnya, dicek kembali untuk barang-barangnya ya. Semoga sehat selalu Bapaknya di luas. Nah, untuk bangunan putih yang tiang-tiang itu di kiri itu adalah lab khusus untuk anggrek ya. Nah, ini karena jenis anggrek di sini ada yang masih original, ada juga yang sudah dikawin silang. Nah, sebelahnya ada rumah kaca tuh yang cukup besar, yang banyak tangga berkeliling sampai atas. Di sini kita ada 3 rumah kaca yang besar dan bisa dikunjungi ya ini semuanya. Jalan kuat. Kalau jalan belok ke kiri tembus ke Taman Astrid barusan yang air mancur, sekarang kita belok ke sebelah kanan. Nah, di kanannya ada yang berjajar ya, ini adalah pohon jeruk Colombia atau Colombian orange. Asli dari Colombia tuh buahnya banyak sekali tuh berjatuhan di bawah seperti lemon. Namun sayangnya rasanya pahit, mungkin kalau udah manis sudah ludes gitu ya. Dia biasa untuk pembuatan kosmetik dan pewangi atau pengharum. Bukan untuk buat es jeruk, dia beda jenis ya. Ini bisa juga dikunjungi nih ke dalam. Untuk pagar hijau ini area untuk apotek hidup atau tanaman obat di dalamnya. Ada juga kopi robusta dan arabica di sini untuk kopi 2 jenis. Ada, tapi sedang tidak mekar lah semuanya. Yang sedang mekar justru bunga bangkai yang di Kebun Raya Cibodas puncak itu sebelumnya. Di sana. Juni-Juli tahun depan kurang lebih. Ya. Nah, di seberangnya ada Taman Sujana Hasan ya atau Taman Garuda. Bisa kan? Ini bisa dikunjungi juga ya, lewat depan situ ada Taman Durian. Lumayan luas nih ke dalam. Ada juga pohon besar nih di depan kita. Ini jenisnya pohon beringin putih yang ditanam oleh Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita dulu, pada tahun 1964. Nah, sekarang kita melalui jembatan Surya Lembayung. Di bawahnya ini masih Sungai Ciliwung ya, sama seperti jembatan putih tadi. Dari kiri Bendungan Katulampa, ke kanan sana menuju ke ibu kota Jakarta alirannya ke sana ya. Jadi biasa kalau ada yang banjir di Jakarta alirannya pasti lewat sini Ciliwung. Nah, sekarang kita memasuki kawasan yang ditumbuhi oleh pohon berbatang besar. Salah satunya yang paling banyak di sini adalah Mangifera atau mangga hutan. Ini yang paling dekat ya. Salah satunya untuk mangganya itu sangat manis, ini bisa dikonsumsi.
Ya, kalau sudah matang warnanya orange pekat, namun terlalu banyak serat rambut dari dalam bijinya. Jadi agak berbeda dengan mangga pasar yang biasa kita konsumsi. Nanti di depan kita melalui pohon yang cukup ikonik, pohon besar itu yang ramai ya. Itu adalah pohon jodoh. Mitosnya bisa mendapatkan atau bertemu jodoh katanya di sini. Tapi cuma mitos saja, nggak betul dipercaya ya. Untuk yang sebelah kanan jenisnya pohon beringin. Yang di sebelah kiri pohon meranti berasal dari Sumatera. Terlihat dari akarnya berbeda bentuk. Usianya mereka sudah 152 tahun. Wow. Ini ya, atau biasa disebut pohon jodoh mereka berdua itu. Ini. Nah, kalau yang ditanam Bapak Insinyur Soekarno itu beringin putih jenisnya. Kalau yang di kanan kita besar ini adalah beringin merah. Terlihat kontras perbedaan ya, untuk warna batangnya agak kemerahan. Ada juga situs cagar budaya nih atau makam keramat dari leluhur Kota Bogor, istri Prabu Siliwangi Ratu Galuh namanya ya. Dulu masih kerajaan Pajajaran Bogor. Nah, ini dibuka umum dan selalu ramai para peziarah yang mampir. Untuk jembatan merah zaman dulu ada di sebelah kiri, itu jembatan gantung, jembatan putus cinta ya. Katanya itu lewat situ pasangan bisa putus. Karena dulu ada perempuan Belanda kan yang lompat ke situ, jadi kutukan mitosnya seperti itu ya. Sekarang ditutup di tahun 2021 bukan karena banyak yang putus, karena memang jembatannya sudah agak karat. Nah, untuk bunga bangkai nih, itu ada di depan tuh ya nanti. Ada sideboard warna hijau putih kotak. Namun sedang tidak mekar semua bunga bangkai di sini, baik Rafflesia atau Amarpopalus. Nah, itu yang ada kotak sideboard sebelah sana. Bunga bangkai ini mekar 4 sampai 5 tahun sekali untuk masa mekarnya. Dia kalau mekar kurang lebih 1-2 mingguan. Untuk aromanya itu tercium jarak atau radius 5 sampai 6 meter. Baunya identik kurang sedap ya, sehingga disebut bunga bangkai. Kalau yang di kiri ini pohon sagu nih, pohon aren dan pohon kelapa sawit itu di depannya. Kelapa sawit di sini itu kelapa sawit yang pertama didatangkan ke Indonesia dari Afrika beserta monumennya. Jadi nenek moyang kelapa sawit di Indonesia pertama kali itu datang dan ditanam di sini, di kebun raya ini ya. Untuk yang tidak pernah berbuah di kebun raya hanya satu, hanya pohon kurma saja ya. Untuk kurma ada di dalam sana. Salah satunya yang paling dekat ada di sebelah kanan kita nih ya, di sana besi. Untuk kurma mungkin ada 2 faktor. Selain terlalu dingin atau lembab di Kota Bogor, kurma itu memang harus dikawinkan ya, serbuk sarinya. Jadi ada kurma jantan dan kurma betina. Sudah dipastikan kurma-kurma di sini kurma jomblo semua mereka yang tidak pernah dikawinkan. Kabarnya di Bekasi, Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak juga yang membudidayakan kurma dan bisa berbuah lebat besar. Jadi untuk kurma tidak selalu harus di tanah Arab atau tanah Timur. Ada juga salah satu tanaman purba, dia termasuk tanaman hias, namanya pohon sikas di sebelah kiri, atau disebut pohon naga karena menyerupai naga bersisik, baik batang maupun buahnya itu. Sempat puluhan juta dulu ya harganya waktu musim bunga itu. Kalau sebelahnya ini ada pandan raksasa. Pandan ini habitatnya di tepian pantai, Pandan duri. dia untuk anyaman tikar, tas, dan atap. Bukan untuk masak bolu atau kolak ya, beda. Dia daunnya keras berduri dan sama sekali tidak harum. Biasanya berdampingan dengan pohon bakau itu dia hidupnya. Dan di sini juga ada salah satu pohon tertinggi di Indonesia ya, namanya pohon kompasia. Berasal dari Kalimantan dan paling banyak dari Kalimantan Tengah. Itu salah satunya itu di kiri yang akan bertambah. Tercatat di habitatnya ada yang mencapai 80 bahkan 120 meter. Kalau di sini hanya 30 meter karena kita rutin pangkas ya. Mengingat Bogor kota hujan, jadi menghindari sambaran petir. Takut rubuh mungkin menimpa pengunjung di jalur utama sini. Sampai. Ya, tidak terasa kita sudah sampai lagi nih ya di jalan yang tadi kita naik. Nanti kita turun di depan sebelah kiri dekat pintu 1. Sudah. Ya, kita sudah Sampai. sampai ya. Sekali lagi terima kasih banyak kakak dan ibu adik semua.